Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dari pagi hingga malam ini. Oleh karena Tuhan saja kami mampu. Semua bukan karena kekuatan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan tunduk serta taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 2 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk ini gemetar menghadapi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah orang yang berdosa. Penyangkalan akan hal ini membuat kita sombong dan angkuh secara rohani, serta menjadi tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengakui bahwa kita berdosa, maka kita seolah menyatakan bahwa Tuhan berdusta. Kita perlu mengakui bahwa kita semua adalah orang berdosa. Dan kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, maka kita tidak akan selamat. Tapi hanya oleh kasih karunia-Nya, maka kita yang berdosa diselamatkan dan dijadikan ciptaan yang baru untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam ayat ini kita membaca perkataan dari Rahab, seorang perempuan Kanaan yang tinggal di Yeriko, kepada dua orang pengintai dari bangsa Israel. Kata-katanya menunjukkan suatu sikap imannya kepada Tuhan, dan betapa Tuhan bekerja dalam hidupnya untuk keselamatan Rahab dan keluarganya. Dari kisah ini saudara, ada 3 hal yang kita dapatkan. Yang pertama tentang pengakuan orang berdosa. Rahab adalah seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pelacur dan hidup dalam dosa. Namun pada saat di momen di mana 2 pengintai ini datang, ia memiliki pengakuan yang luar biasa. Ia mengakui bahwa Tuhan telah memberikan negeri itu kepada bangsa Israel. Ini bukan datang dari dirinya pribadi, tapi ia mengertinya karena ilham dari Tuhan. Rahab menyadari akan kuasa Tuhan dan kengerian yang meliputi bangsa-bangsa terhadap orang Israel. Meskipun ia seorang berdosa dan bukan berasal dari bangsa Israel, tapi ia menyadari bahwa Tuhan yang memimpin bangsa Israel adalah Allah yang Maha Kuasa dan yang patut disembah. Hal yang kedua yang kita dapatkan dari ayat-ayat ini adalah mengenai kasih Tuhan yang melampaui dosa. Dalam pengakuan Rahab ini, kita melihat betapa kasih Tuhan melampaui batas-batas dosa. Meskipun Rahab hidup dalam dosa dan mungkin tidak dianggap berharga oleh orang lain, Tuhan melihat hati yang tulus di dalamnya. Tuhan tidak melihat Rahab sebagai seorang yang berdosa, tapi sebagai pribadi yang membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Rahab merasakan kengerian dan gemetar di hadapan hadirat Allah. Dan disitulah ia menemukan harapan. Tuhan menjamah hatinya sehingga ia dapat merasakan lawatan ilahi secara pribadi. Yang ketiga, Tuhan menyelamatkan dan mengubahkan. Perjalanan hidup Rahab menunjukkan akan karya keselamatan dan transformasi yang dilakukan Tuhan. Kita melihat tindakan penyelamatan yang ajaib dari Tuhan. Rahab dan keluarganya diselamatkan dari kehancuran yang akan menimpa kota Yeriko. Rahab kemudian menjadi bagian dari bangsa Israel dan bahkan masuk dalam garis silsilah kelahiran Yesus Kristus.
Ini adalah bukti yang jelas tentang bagaimana kasih Tuhan menyelamatkan dan mampu mengubah hidup seseorang. Bahkan orang yang berdosa sekalipun, Tuhan tidak hanya menyelamatkan Rahab, tapi mengubahnya menjadi alatnya yang terpilih. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita adalah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, dan Tuhan mau mengubahkan serta memakai kita menjadi alat kemuliaan-Nya. Hanya ada satu bagian yang perlu kita kerjakan, yaitu mengakui dosa, bertobat dan hidup dalam kehendak Tuhan. Betapapun rusaknya hidup kita, bagaimanapun dalamnya kita telah jatuh, Tuhan sanggup untuk mengangkat dan memulihkan, bahkan memakai kita menjadi alat-Nya. Kalau ada di antara kita yang sudah hidup dalam dosa dan merasa tidak ada lagi harapan keselamatan, mari sadari bahwa Tuhan mengasihi saudara dan mau menyelamatkan hidupmu. Akuilah dosa dan berbaliklah kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan membaharui dan mengubahkan kehidupan kita menjadi mulia di mata-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami sukacita dan pengharapan. Ada harapan di dalam Tuhan. Tuhan mau mengampuni kami. Tuhan mau menyelamatkan kami. Kasih-Mu tidak terhalang oleh dosa. Kasih-Mu menerobos semua batas-batas dosa. Dan Engkau mau menjangkau kami orang-orang berdosa, mengubahkan kami, memindahkan dari maut dan membawa kami ke dalam hidup, memindahkan kami dari gelap kepada terang, dan memakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Ampuni kami orang-orang yang berdosa, dan pakai kami Tuhan untuk menjadi berkenan dan memuliakan senantiasa akan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kembali kami berdoa, membawa setiap pergumulan dan persoalan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa, mujizat, pertolongan-Mu bagi kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.